Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah azza wa jalla dengan takwa yang sebenarnya, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali di atas agama Islam. Amma ba'd, ahibati fillah, teman-teman di Masjid Baitur Rahman yang semoga senantiasa dimuliakan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa hayyakumullah jami'an. Insyaallah kita akan bermajlis untuk materi sekitar sampai jam 11 mungkin ya. Yang kemudian kita lanjut dengan sesi tanya jawab jika ada pertanyaan. Dan diharapkan untuk pertanyaan silakan ditulis di kertas yang kemudian diserahkan kepada panitia. Tema pembahasan kita di kesempatan siang yang berberkah ini adalah peringatan tentang suatu peristiwa yang pasti akan kita alami bersama. Peristiwa yang mencekam dan menakutkan, yaitu prahara atau huru-hara hari kiamat. Dan ini pasti terjadi dan pasti akan kita alami. Tidak bisa kita berlari darinya, tidak bisa kita menghindarinya. Karena dunia ini sementara. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan. Segala apa yang ada di atas muka bumi, semua yang ada di dunia fana, sementara, akan hancur, akan hilang, akan binasa. Dan pada akhirnya kehidupan dunia akan menemui hari kiamat. Ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jika telah datang masanya, akan tiba saatnya malaikat Israfil meniup sur. Sur adalah sesuatu yang ditiup oleh malaikat yang darinya keluar suara yang sangat besar, namun kita tidak tahu seperti apa wujud dan bentuknya. Dan akan tiba saatnya malaikat Israfil meniup sur, yang kemudian bumi diguncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya. Gunung-gunung akan dihancurkan, gunung-gunung akan diterbangkan seperti bulu-bulu yang berhamburan, dan manusia ketika itu akan berlarian seperti belalang yang sangat banyak berterbangan. Tidak hanya itu, lautan juga akan meluap, bahkan lautan akan menyala, langit terbelah, langit merapuh, cahaya rembulan menghilang, bintang-bintang akan berjatuhan, matahari pun digulung. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-Waqi'ah ayat ke-4 sampai ke-6, A'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya,
maka jadilah ia debu yang berterbangan. Allah juga berfirman di surah Al-Qari'ah ayat kelima, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Qamar ayat yang ke-7, khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdath ka'annahum jaradun muntashir. Pandangan mereka ketika itu tertunduk, ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Takwir ayat pertama sampai ayat yang ketiga, idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza jibalu suyirat. Apabila matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, dan gunung-gunung dihancurkan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surah Al-Infitar ayat 1 sampai ke 3, idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujjirat. Apabila langit terbelah, bintang-bintang jatuh berserakan, dan lautan dijadikan meluap. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Haqqah ayat ke-16, wa syaqqatis samaa fahiya yawma idzin wahiyah, dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi rapuh. Juga di surah At-Takwir ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan dipanaskan. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ketika itu banyak mata terbelalak, wajah biru muram tertunduk, terhina, penuh penyesalan, dan hati takut tak terkira. Hari itu setiap ibu akan lalai dengan anak susuannya. Manusia berlari dari saudara-saudaranya, meninggalkan ibu bapaknya, meninggalkan istri tercintanya, meninggalkan anak-anaknya. Manusia berlarian untuk dirinya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Abasa ayat 33 sampai 37, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ wasahibatihi wa banih. Maka apabila datang suara yang memekakkan telinga, yaitu suara tiupan sur yang kedua, pada hari itu manusia lari dari saudara-saudaranya, lari dari ibu dan bapaknya sendiri, lari meninggalkan istri dan anak-anaknya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, bayangkan betapa dahsyat dan mengerikannya huru-hara kiamat, betapa mencekam dan menakutkannya perhara hari kiamat, dan tidak ada manusia yang bisa lari menghindar dari peristiwa tersebut. Hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pihak yang bisa memberikan pertolongan, dan kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala agar kita dan keluarga kita dijauhkan dari golongan orang-orang yang menyaksikan peristiwa hari kiamat berlangsung. Wal'iyadzubillah. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang menyaksikan dan mengalami kehancuran dunia atau hari kiamat secara langsung,
Mereka adalah syirarun nas, syirarul khalqi, sejelek-jelek manusia. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk, wal'iyadzu billah. Ahibati fillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika terjadi bencana alam, entah itu tsunami, entah itu gempa bumi, entah itu gunung meletus atau banjir bandang atau tanah longsor dan lain sebagainya, kita bisa melihat dan menyaksikan bagaimana mengerikannya keadaan ketika itu. Bahkan saya pribadi pernah mendengarkan cerita langsung, kisah nyata dari orang-orang yang menjadi korban ketika terjadi bencana alam atau musibah menimpa mereka. Seperti beberapa belas tahun yang lalu kejadian tsunami di Pangandaran, atau juga kejadian tsunami di Aceh. Mereka yang mengalami langsung kejadiannya menceritakan dengan penuh kengerian dan ketakutan. Wallahi demi Allah, betul-betul ketika itu mereka tidak mengingat mana istri, mana anak, mana keluarga. Mereka tidak ingat lagi benda-benda dan harta-harta yang harus diselamatkan di rumahnya. Yang terfikir hanyalah dirinya sendiri harus selamat ketika itu. Bayangkan, bencana alam saja sudah membuat seorang manusia hilang akal warasnya. Lalu bagaimana dengan kejadian huru-hara hari kiamat yang tadi kita baca di banyak ayat, di banyak surah? Fala haula wala quwata illa billah. Maka teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari kengerian peristiwa hari kiamat. Allahumma amin. Dan ternyata urusannya tidak sampai pada kehancuran dunia saja. Hari kiamat urusannya tidak sampai pada kebinasaan dunia selesai, tidak. Tetapi setelah itu ada banyak rangkaian peristiwa yang harus dihadapi oleh kita semua. Bahkan mungkin ada momen yang jauh lebih menakutkan dan mengerikan daripada kengerian hari kiamat. Setelah hancurnya dunia, setelah binasanya dunia, manusia dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan tanpa beralas kaki, dalam keadaan telanjang, dan dalam keadaan tidak dikhitan. Manusia benar-benar akan dibangkitkan lagi setelah mereka mengalami kematian di dunia. Mereka benar-benar akan dihidupkan lagi di akhirat, sebagaimana dulu pernah diciptakan pertama kali keluar dari rahim ibu dalam keadaan seperti itu. Disebutkan hadis oleh Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, tidak berpakaian, dan belum dikhitan. Sampai ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Abdillah ummul mukminin, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, manusia berkumpul dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian, bagaimana keadaannya? Apakah satu sama lain akan saling melihat? Malu." Kemudian kata Rasulullah, urusan yang mereka hadapi jauh lebih mencekam, jauh lebih dahsyat, jauh lebih besar, sehingga tidak ada terfikir sama sekali oleh satu manusia pun ketika itu untuk melirik dan melihat siapa orang yang ada di samping atau di dekatnya. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mengerikan, sungguh menakutkan keadaan ketika itu, dan tidak ada pertolongan kecuali hanya dari Allah Rabbul Alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, manusia dibangkitkan dalam keadaan yang bermacam-macam. Orang yang selama di dunia selalu meminta-minta kepada orang lain
dia akan dibangkitkan dalam keadaan berwajah tanpa daging. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma yazalu ar-rajulu yas'alu an-nasa hatta ya'tiya yawmal qiyamah laisa fi wajhihi muz'atu lahmin." Seseorang yang selalu meminta-minta kepada orang lain di dunia, maka nanti di hari kiamat dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak ada sekerat daging sama sekali di wajahnya. Na'udzubillah. Sungguh buruk keadaannya, sungguh hina keadaannya. Kemudian orang yang semasa di dunia senantiasa dalam keadaan sombong, dia akan dibangkitkan dalam keadaan berbadan sebesar semut. Disebutkan riwayat oleh At-Tirmidzi yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullahu ta'ala dari Amr bin Shu'aib, meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah menjelaskan sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang sombong akan dikumpulkan pada hari kiamat seperti semut-semut kecil dalam bentuk manusia, diliputi oleh kehinaan dari segala arah, digiring ke penjara di neraka jahanam yang disebut bulas, dilalap oleh api dan diberi minuman dari perasan penduduk neraka atau tinatul khabal, yaitu darah dan nanah penduduk neraka, wal iyadzu billah. Kemudian kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, laki-laki yang selama di dunia dia berpoligami tetapi dia tidak adil kepada istri-istrinya, maka akan dibangkitkan dalam keadaan berbadan miring. Disebutkan riwayat oleh Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasai dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi Al-Yamani, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu imra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamah wa shikkuhu ma'il." Siapa saja yang memiliki dua orang istri, lalu ia cenderung kepada salah seorang di antara keduanya, maka ia datang pada hari kiamat dalam keadaan badan yang miring. Artinya dia disiksa dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiringan badannya itu. Kemudian kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pelaku riba akan dibangkitkan dalam keadaan berjalan sempoyongan seperti orang gila yang kesurupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 275, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas." Dan orang-orang yang memakan riba, yang melakukan riba, mereka tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Na'udzubillah. Maka seharusnya kita meninggalkan riba sekarang juga, apapun bentuknya, walaupun dibungkus dengan nama yang sangat indah. Riba tetaplah riba, riba tetaplah dosa besar yang wajib kita tinggalkan. Kemudian kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, orang-orang kafir akan berjalan di atas wajah-wajah mereka. Disebutkan riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullahu taala. Kata Anas bin Malik Abu Hamzah Al-Ansari radhiyallahu anhu, ada seseorang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana bisa orang kafir digiring di atas wajah mereka pada hari kiamat?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bukankah Rabb yang membuat seseorang berjalan di atas kedua kakinya di dunia mampu untuk membuatnya berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat?" Wal iyadzu billah, sungguh dihinakan orang-orang kafir kelak di hari kiamat. Ahibati fillah, jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, yang kemudian kita akan menghadapi
padang mahsyar yang sangat mencekam dan menakutkan. Di satu tempat yang sangat luas, semua manusia akan dikumpulkan. Mahsyar asal arti dari al-hasyr, yakni sesuatu yang dikumpulkan. Mahsyar yang di situ mahsyurun, orang-orang dikumpulkan. Mahsyar adalah tempat berkumpul, dan semua manusia dikumpulkan di satu tempat yang sama. Mulai manusia generasi pertama yang hidup di zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir yang hidup di dunia ini, yang mereka mengalami atau menyaksikan terjadinya peristiwa hari kiamat, yang mana mereka adalah seburuk-buruk atau sejelek-jelek manusia. Na'udzubillah. Padang mahsyar sangat mencekam dan menakutkan. Bumi akan ditarik, yang kemudian didatarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan melanjutkan perjalanan menuju persidangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliq, Rabbul Alamin. Semua manusia, semua makhluk dihadapkan kepada Allah, Zat yang telah menciptakan dan membangkitkan mereka. Semua dikumpulkan dalam dataran tanah yang luas dan rata di tempat yang sama. Dan ketika itu kata Rasulullah, matahari didekatkan, matahari akhirat didekatkan kepada kita semua, kepada manusia semuanya. Di atas kepala manusia hanya berjarak 1 mil saja, kurang dari 2 kilometer. Bayangkan jamaah, matahari yang sekarang ada di atas kepala kita, yang kita tidak tahu pasti berapa jarak antara kepala kita dengan matahari di atas sana, entah ratusan kilometer, entah jutaan kilometer, Allahu a'lam. Tetapi kita sudah bisa merasakan panasnya seperti apa. Wal'iyadzubillah. Lalu bagaimana dengan keadaan di padang mahsyar nanti, ketika matahari akhirat di atas kepala kita semua hanya berjarak 1 mil, kurang dari 2 kilometer. Wal'iyadzubillah. Dan ketika itu tidak ada keteduhan, tidak ada naungan, tidak ada payung, kecuali naungan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Alamin. Matahari didekatkan di atas kepala kita 1 mil saja, yang kemudian keringat dan peluh bercucuran hingga ada yang tenggelam karenanya. Disebutkan riwayat oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pada hari kiamat matahari didekatkan jaraknya terhadap makhluk hingga tinggal sejauh 1 mil saja. Kemudian seorang perawi hadis yang bernama Sulaim bin Amir berkata, wallahi demi Allah, aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan mil. Apakah ukuran jarak perjalanan atau alat yang dipakai untuk bercelak mata? Kemudian Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, ketika itu di padang mahsyar manusia tersiksa di dalam keringatnya sesuai dengan kadar amal-amalnya ketika hidup di dunia. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai di kedua mata kakinya. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai di kedua betisnya. Di antara mereka ada manusia yang keringatnya sampai di pinggangnya. Dan di antara manusia ada juga yang keringatnya sampai betul-betul menyiksanya atau menenggelamkannya. Wal'iyadzubillah. Kemudian perawi berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan tangannya ke mulutnya. Artinya ada manusia yang tenggelam dengan keringatnya sendiri sampai mulutnya. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat jamaah rahimakumullah, semua itu kembali kepada amal-amal kita ketika hidup di dunia. Seperti apa amal-amal kita ketika hidup di dunia? Bahkan ini tidak hanya mempengaruhi kehidupan di padang mahsyar. Mulai dari kita menghadapi sakaratul maut, kematian, amal-amal kita di dunia mempengaruhi. Apakah kita akan mendapatkan su'ul khatimah atau husnul khatimah?
Apakah kita mendapatkan akhir hidup yang baik atau akhir hidup yang buruk? Bayangkan jika amal-amal kita buruk ketika hidup di dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat akan mencabut nyawa orang yang jahat, nyawa pendosa dicabut dengan sekuat mungkin dari atas kepalanya tanpa ada kasih sayang sama sekali. Diibaratkan oleh Rasulullah seperti sebuah besi yang memiliki gerigi atau kail-kail yang digulungkan pada besi tersebut, benang wol yang basah. Setelah penuh kemudian ditarik dengan begitu kencang dan kuatnya, dipisahkan besi bercabang itu dari gulungan wol yang basah. Bayangkan betapa mengerikannya sakaratul maut, betapa sakitnya sakaratul maut yang dialami oleh orang-orang yang berdosa dan durhaka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak hanya ketika mati, bahkan ketika dimasukkan ke alam barzakh, alam kubur, amal-amal juga mempengaruhi bagaimana keadaan seseorang di alam barzakhnya. Ketika dia hidup di alam barzakh menunggu terjadinya hari kiamat, apakah dia mendapatkan nikmat kubur atau siksa kubur? Yang kalau karena amalan-amalan buruknya di dunia sehingga dia mendapatkan siksa kubur, azab kubur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kuburannya akan dipersempit. Kuburannya akan dipersempit sehingga terhimpit tubuhnya, hancur badannya, saling bersilang tulang belulangnya, remuk tubuhnya. Tak terbayangkan rasanya seperti apa. Na'udzubillah. Tidak sampai di situ, akan dibukakan lorong yang berasal dari neraka, yang kemudian dia merasakan panasnya api neraka. Yang kita tahu panasnya api neraka 69 kali lipat lebih panas daripada api dunia. Tidak sampai di situ, akan didatangkan seseorang yang sosoknya sangat buruk, tak enak dipandang, bahkan beraroma busuk, sangat bau, dan ternyata itu adalah jelmaan dari amal-amal buruknya semasa hidup di dunia. Na'udzubillah. Yang kemudian tadi berlanjut kepada padang mahsyar. Orang yang dia amalan-amalannya buruk semasa hidup di dunia, bisa saja dia tenggelam dengan keringatnya sendiri karena tidak kuatnya menahan matahari yang sangat panas dan dekat di atas kepalanya. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia berdiri di padang mahsyar dalam keadaan mencekam seperti tadi yang kita jelaskan. Mereka berdiri menunggu pengadilan dan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, menghadapi sidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala setengah hari akhirat lamanya. Artinya sekitar 25.000 tahun hitungan dunia lamanya. 25.000 tahun hitungan dunia atau setengah hari akhirat lamanya mereka berdiri di padang mahsyar menghadapi pengadilan dan sidang dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Juga di antara hal yang membuat mencekam adalah didatangkannya neraka pada masa-masa di padang mahsyar tersebut. Didatangkannya neraka pada masa-masa di padang mahsyar tersebut. Disebutkan riwayat Imam Muslim rahimahullah bahwasanya Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi jahannam yawma idin laha 70,000 zimam ma'a kulli zimam 70,000 malakin yajurrunaha. Didatangkan neraka pada hari itu, di masa-masa padang mahsyar, didatangkan neraka di hari itu dalam keadaan neraka memiliki 70,000 zimam, 70.000 tali kekang, dan masing-masing tali kekang itu dipegang atau dikendalikan oleh 70,000 malak, 70.000 malaikat. Bayangkan jamaah,
seperti apa besarnya neraka Jahannam. Seperti apa besar dan mengerikannya neraka Jahannam. Neraka Jahannam memiliki 70.000 tali kekang atau zimam, dan masing-masing dari 70.000 zimam itu dikendalikan atau dipegang, diseret, ditarik oleh 70.000 malaikat. Artinya ada 70.000 dikali 70.000 malaikat yang mengendalikan neraka Jahannam. Miliaran malaikat mengendalikan neraka Jahannam. Na'udzubillah. Dan memang neraka adalah salah satu makhluk Allah Azza wa Jalla yang besar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi walaupun penduduk neraka sangat banyak, neraka Jahannam tidak akan pernah penuh. Sebagaimana Allah menyebutkan di surah Qaf, ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada neraka, halim talati wa taqulu hal min mazid. Wahai neraka, apakah engkau telah penuh? Apakah engkau telah penuh? Neraka menjawab, hal min mazid, ya Allah, apakah ada tambahan kayu bakar? Apakah ada manusia yang durhaka untuk dijadikan tambahan kayu bakar? Hal min mazid, hal min mazid. Maka sungguh bodoh dan bohong jika ada manusia yang mengatakan, tenang, neraka telah penuh. Kita hidup di akhir zaman, neraka telah dipenuhi oleh orang-orang jahat sebelum kita. Wal'iyadzubillah. Justru neraka akan terus meminta kepada Allah tambahan kayu bakar. Ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Masa penantian sungguh hari-hari mengerikan dan menyakitkan. Letih dan lelah menunggu dimulainya persidangan di padang mahsyar, yang kemudian manusia pergi kepada Nabi Adam alaihissalam meminta untuk memohonkan syafaat kepada Allah bagi mereka. Namun Nabi Adam alaihissalam menjawab, sungguh hari ini Rabbku sangat murka. Belum pernah dia murka seperti ini sebelumnya, dan dia tidak akan murka seperti ini lagi setelahnya. Sungguh Rabbku telah melarangku akan suatu pohon, tetapi aku berbuat maksiat, dan aku juga butuh syafaat. Aku juga butuh syafaat, kata Nabi Adam alaihissalam. Maka pergilah kalian semua kepada selainku. Pergilah kalian kepada Nabi Nuh alaihissalam. Singkat cerita, manusia pun berbondong-bondong pergi menemui Nabi Nuh. Mereka mendatangi Nabi Nuh alaihissalam dan meminta supaya Nabi Nuh memohonkan syafaat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Namun ternyata beliau tidak mampu untuk mengabulkan permintaan manusia. Kemudian mereka melanjutkan menuju Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian juga menemui Nabi Musa alaihissalam, sampai pada Nabi Isa alaihissalam. Akan tetapi mereka semua, para nabi yang mulia itu, tidak mampu untuk mengabulkan permintaan manusia kala itu. Dan mereka mengatakan perkataan yang kurang lebih sama, sungguh hari ini Rabbku sangat murka. Hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala sangat marah. Belum pernah dia marah seperti ini sebelumnya, dan dia tidak akan marah seperti ini lagi setelahnya. Akhirnya manusia mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang paling kita cintai, sosok yang paling kita rindukan, yang kita jadikan panutan, idola dan teladanan satu-satunya. Nabi kita, Sayyidana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia datang kepada Nabi Muhammad alaihi wassalam, dan mereka meminta supaya Nabi Muhammad memohonkan syafaat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Beliau pun lantas berangkat hingga sampai di bawah arsy. Rasulullah bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bawah arsy. Dengan lamanya Rasulullah bersujud, sangat lama di bawah arsy, bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Muhammad pujian-pujian kepadanya serta keindahan sanjungan terhadapnya yang belum pernah Allah ajarkan kepada selain beliau. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain, di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Sa'ad bin Sa'ad radhiyallahu anhu disebutkan, Rasulullah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala di bawah arsy dengan begitu lamanya, sampai kemudian Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, irfa ra'sak." Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Sal tu'tah washfa tusyaffa. Mintalah, niscaya engkau akan diberi. Dan mintalah syafaat, niscaya engkau akan diberi izin untuk memberi syafaat. Kemudian kata Rasulullah, fa'arfa'u ra'si. Aku pun mengangkat kepalaku ketika itu. Wa aqulu, dan aku berkata, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Selamatkan umatku, selamatkan umatku, selamatkan umatku ya Allah. Bayangkan jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, betapa besar cinta Rasulullah kepada umatnya, betapa besar rasa kasih dan sayang Rasulullah Muhammad kepada umatnya, sampai di posisi dan keadaan yang sangat mencekam seperti itu, di mana semua manusia ketakutan, Nabi Muhammad masih mengingat umatnya dan meminta kepada Allah agar umatnya diselamatkan. Ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Sebanyak 3 kali beliau mengatakan demikian. Lantas apa yang kita lakukan untuk membalas cinta dan kasih sayang yang begitu besar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang ternyata Nabi Muhammad tidak meminta banyak hal dari kita. Rasulullah tidak meminta kita untuk menghilangkan nyawa. Rasulullah tidak meminta kita untuk mengalirkan darah. Rasulullah tidak meminta kita untuk mengorbankan semua harta benda kita. Tidak. Nabi hanya ingin umatnya menjaga warisan ilmunya yang sangat berharga, warisan agamanya yang sangat berharga. Nabi hanya menginginkan umatnya menjaga kemurnian Islam, diterima, dipelajari dan diamalkan Islam ini tanpa ditambah-tambahi dan tanpa dikurang-kurangi sedikit pun. Makanya dalam satu riwayat juga disebutkan, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, la yaridanna alayya aqwam, sungguh akan datang beberapa golongan manusia kepadaku, a'rifuhum wa ya'rifunani, aku mengenal mereka dan mereka mengenalku, thumma yuhalu baini wa bainahum, tetapi diberikan penghalang antara diriku dengan mereka semua, sampai Nabi mengatakan, innahum minni ya Rabb, wahai Allah, sesungguhnya mereka itu adalah umatku. Dalam satu riwayat disebutkan ketika itu Nabi berada di haud, di telaganya, dan orang-orang ini tidak bisa mendekati Rasulullah dan tidak bisa mendekati haud, telaga Rasulullah, sampai Nabi mengatakan, innahum minni, sesungguhnya mereka termasuk golonganku, mereka umatku. Tetapi dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah engkau tidak ada, dari perkara-perkara muhdatsat, perkara-perkara baru dalam urusan agama. Sesungguhnya engkau tidak tahu perkara baru apa saja yang mereka buat sepeninggalmu. Yang kemudian Rasulullah bersabda, suhqan suhqan liman ghayyara ba'di, menjauhlah dariku, menjauhlah dariku siapa saja yang berani merubah-rubah agamaku setelah aku tidak ada. Hanya ini jamaah rahimakumullah yang bisa menjadi tanda balas jasa dan balas budi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kita menjaga warisan agama Islam yang murni ini,
dijaga kesempurnaan Islam ini sebagaimana datangnya dari Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, tanpa kita tambah-tambahi sedikit pun, tanpa kita kurang-kurangi sedikit pun, tanpa kita otak-atik sedikit pun. Ahibati fillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada peristiwa yang mencekam di hari kiamat. Kemudian akan ditegakkan persidangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala datang sedangkan malaikat berbaris berurutan. Tibalah hari persidangan. Manusia yang selama di dunia selalu mencaci maki, menuduh dan makan harta orang lain serta membunuh dan menyakiti orang lain, maka saat itulah manusia akan dituntut atas apa yang telah dilakukannya di kehidupan dunia. Disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna mal muflis?" Apakah kalian tahu siapakah orang yang muflis? Siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang kehabisan uang dan tidak punya barang apapun. Yang kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya al-muflis min ummati, orang yang bangkrut di kalangan umatku, yaitu orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala amalan saleh sebanyak mungkin. Dia datang pada hari kiamat membawa pahala amalan salat, pahala puasa, pahala zakat dan lain sebagainya. Tetapi dia ternyata di kehidupan dunianya telah mencaci maki si fulan, menuduh si fulan, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, memukul orang lain dan seterusnya. Dia melanggar hak-hak hamba-hamba Allah tabaraka wa taala. Maka orang ini diberi sebagian kebaikan-kebaikannya, dan orang ini diberi sebagian kebaikan-kebaikannya yang jika kebaikan-kebaikannya telah habis sebelum diselesaikan kewajibannya, maka kesalahan-kesalahan orang-orang tersebut diambil kemudian ditimpakan kepada pelaku kezaliman tadi, yang kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Bayangkan jamaah rahimani wa rahimakumullah, andai kita adalah manusia yang rajin beribadah dan beramal saleh, salat kita banyak, puasa kita banyak, tilawah Quran kita banyak, bahkan mungkin kita rajin sedekah, berbagi, kita terus memberi kepada orang banyak. Tapi kalau ternyata nanti di hari kiamat banyak manusia, mereka menunggu mengambil hak dari kita, karena ternyata kita di dunia telah melanggar hak-hak mereka. Entah darah mereka yang kita zalimi, entah nyawa mereka yang kita zalimi, entah kulit mereka, tubuh mereka yang kita zalimi, atau mungkin hanya sekadar nama baik, kehormatan diri. Mungkin kita menggibah mereka atau menuduh tuhmah buhtan kepada mereka dan lain sebagainya, namimah, mengadu domba mereka dan lain sebagainya. Ingat, pahala kita yang sangat banyak dari amal-amal soleh tersebut akan diambil, yang kemudian diberikan kepada pihak-pihak yang telah kita zalimi dengan lisan dan tangan kita di dunia. Yang kalau ternyata pahala kita sudah habis karena saking banyaknya orang yang menuntut haknya, maka keburukan-keburukan mereka akan diambil dan ditimpakan kepada kita. Kita yang harus bertanggung jawab menghadapi siksa dan hukumannya, yang kemudian kita dilemparkan ke neraka jahannam. Wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, orang-orang yang akan binasa dihisab di depan banyak orang, sehingga dia akan sangat malu dengan dosa-dosanya. Dan hisab, kata para ulama, adalah setiap amalan kita, baik buruk, amalan kita dihitung dan ditampakkan. Jadi tidak hanya sekadar dihitung, tidak hanya sekadar dikalkulasi amalan-amalan kita, tetapi juga ditampakkan semuanya, sehingga tidak ada yang terlewat. Walaupun satu amalan kecil, tidak ada.
semua dihitung dan semua ditampakkan amalan-amalan kita. Itu makna hisab ya di hari kiamat. Manusia akan diberikan catatan amalannya. Orang yang celaka akan menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya. Dan dia berkata, wahai, alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitab catatanku ini, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai, kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku daripadaku. Yang kemudian Allah Ta'ala berfirman, Khuduhu faghulluh. Peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Tsummal jahima salluh. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillah. Kemudian tibalah hari penimbangan. Dan sekecil apapun amalan seseorang di dunia, pasti akan Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan pada hari kiamat. Termasuk berbagai kemaksiatan dan dosa yang pernah dilakukan manusia semasa di dunia. Meskipun tidak ada orang yang tahu, dan meskipun semasa di dunia manusia telah melupakannya, ingat, semua itu akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian manusia akan dikelompok-kelompokkan. Orang zalim akan dikelompokkan dengan orang-orang yang zalim. Orang munafik akan dikelompokkan dengan orang-orang munafik, dan lain sebagainya. Yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan tempat tersebut gelap gulita dan mencekam. Ahibati fillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu kita semua akan menghadapi bentangan di atas neraka jahanam atau as-sirat. Manusia akan melewati jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Sirat, jembatan yang lebih halus dari rambut tetapi lebih tajam daripada pedang, licin dan menggelincirkan, di mana terdapat besi-besi pengait dan kawat berduri berujung bengkok. Banyak manusia akhirnya tergelincir dan terjatuh ke dalam panasnya neraka jahanam, wal'iyadzubillah. Dan tidak ada yang menjamin kita kelak dapat melewatinya dengan selamat. Namun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, semoga kita semua dan keluarga kita termasuk orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri keselamatan kelak di atas sirat tersebut. Allahumma amin. Disebutkan riwayat al-Imam Muslim rahimahullah, balaghani anna al-jisra adaqqu min asy-sya'rah wa ahaddu min as-sayf. Telah sampai berita kepadaku, kata Rasulullah, bahwasanya sirat yang terbentang di atas neraka jahanam itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam daripada pedang. Juga disebutkan riwayat Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullahu ta'ala, thumma yu'ta bil jisri fayuj'alu baina dhahrai jahannam. Qulna ya Rasulullah wa mal jisru. Kemudian didatangkan jembatan lalu dibentangkan di atas permukaan neraka jahannam. Kami para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu al-jisr atau jembatan? Bagaimana bentuk jembatan tersebut? Qal mudhidatun muzillah alaihi khatatif wa kalarib wa hasakah muflitah wa hasakah syaukah laha syaukah aqifa takunu bin najd yuqalu laha as-sa'dan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, licin dan menggelincirkan, licin dan menggelincirkan. Di atasnya terdapat besi-besi pengait dan kawat-kawat berduri yang ujungnya bengkok, yakni kail-kail besi. Ia bagaikan pohon berduri di daerah Najd, dikenal dengan pohon Sa'dan. Sungguh jamaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin terkadang kita terlalu tersibukkan dengan dunia dan melupakan kengerian di hari kiamat, melupakan huru-hara yang sangat mencekam dan mengerikan di hari kiamat. Padahal kehidupan yang abadi adalah kehidupan akhirat. Saat ini
sekarang kita di dunia adalah hari-hari yang sedang kita jalani ini merupakan kenyataan bagi kita, dan hari kiamat itu masih dalam berita yang harus dipercaya. Kelak di hari kiamat nanti, hari kiamat adalah nyata, dan hari-hari ini tinggallah cerita yang akan disesali oleh banyak manusia. Ahibati fillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sangat banyak penjelasan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi yang sahih sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana mengerikan dan mencekamnya huru-hara dan prahara hari kiamat ketika itu. Namun yang pasti, setiap amalan-amalan kita akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa yang sudah kita persiapkan untuk kita menghadapi kengerian hari kiamat tadi? Ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ayul mu'minina afdal?" Siapakah mukmin yang paling utama, ya Rasulullah? Beliau menjawab, "Ahsanuhum khuluqa." Mukmin yang paling afdal adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian mereka bertanya lagi, "Ya Rasulullah, ayul mu'minina akyas?" Siapakah mukmin yang paling pintar? Siapakah mukmin yang paling cerdas, ya Rasulullah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan." Mukmin yang paling pintar, mukmin yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian. Yang paling banyak mengingat kematian dan paling bagus persiapan bekalnya untuk kehidupan akhirat. Paling bagus persiapan bekalnya untuk kehidupan akhirat. Pertanyaannya, jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, setelah kita mengetahui secara singkat betapa mencekam dan menakutkannya keadaan hari kiamat, keadaan padang mahsyar dan setelahnya, lantas apa yang telah kita persiapkan untuk bekal di akhirat kelak? Sudah sampai mana perjuangan kita untuk menjadi muslim dan mukmin tercerdas, muslim dan mukmin terpintar menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ingat, yang harus kita kejar adalah standarisasi kecerdasan dan kepintaran menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan menurut manusia. Karena percuma kita pintar menurut manusia, kita cerdas di sisi manusia, kita sukses dan berhasil di tengah-tengah manusia, namun ternyata kita hancur dan binasa di sisi Allah tabaraka wa taala, percuma dan sia-sia. Maka pertanyaannya, sudah sejauh mana perjuangan kita untuk menjadi muslim dan mukmin tercerdas, terpintar menurut standarisasi Rasulullah Muhammad alaihi wassalam? Seberapa banyak kita mengingat kematian? Apakah lebih banyak mengingat dunia atau mengingat akhirat? Apakah lebih banyak mengingat bisnisan kita, untung ruginya kita di dunia, ataukah mengingat hari kiamat, mengingat kematian, mengingat surga dan neraka? Yang kemudian apa bekal yang sudah kita persiapkan untuk kita menghadapi peristiwa-peristiwa yang mencekam tadi? Pahala jariah apa saja yang sudah kita persiapkan untuk kita nanti jadikan modal agar kita minta keselamatan kepada Allah di akhirat? Ketika Rasulullah mengatakan, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalath." Jika manusia meninggal dunia, terputuslah amalan-amalannya, pahala-pahalanya, kecuali dari 3 perkara. Min sadaqah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'u lah. Kecuali dari sedekah jariyah, yaitu wakaf, harta benda yang terus dimanfaatkan oleh orang banyak dengan waktu yang sangat lama. Kemudian ilmu yang bermanfaat, dan tidak ada ilmu yang lebih bermanfaat daripada ilmu agama Islam. Kemudian anak yang saleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Aset-aset berharga seperti ini
Sudah sampai mana kita memperjuangkannya? Sudah sampai mana perjuangan kita, usaha dan pengorbanan kita untuk mengejar sedekah jariah atau wakaf-wakaf yang pahalanya terus mengalir? Sudah sejauh mana perjuangan kita, usaha dan pengorbanan kita untuk mengejar ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu agama? Maka istiqomahlah di atas majlis ilmu. Istiqomahlah teman-teman, barakallahu fikum, di atas jalan talabul ilmi. Pun demikian, sudah sejauh mana perjuangan kita, usaha dan pengorbanan kita untuk mencetak generasi anak-anak yang saleh salihah, yang mereka akan menjadi aset yang sangat berharga bagi kita sebagai orang tua. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ingat, semua amalan kita, mulai kita balik dewasa sampai kita mendapatkan kematian, semua akan ada perhitungannya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Semua akan ditimbang. Ucapan kita sesingkat apapun, perbuatan kita sekecil apapun, semua ada tanggung jawabnya di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Walaupun mungkin orang-orang sudah melupakan, walaupun mungkin diri kita sudah tidak mengingatnya, tetapi semua tercatat dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di surah Al-Anbiya ayat ke-47, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nada'ul mawazinal qista liyawmil qiyamah فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di surah Al-Anbiya ayat 47, dan kami akan tegakkan timbangan yang adil pada hari kiamat, sehingga tidak ada seorang pun yang dirugikan, yang dizalimi walaupun sedikit, tidak ada. Jika amalan itu hanya seberat biji sawi atau sangat kecil sekalipun, pasti akan kami datangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Juga disebutkan dalam hadis riwayat Al-Hakim yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullahu ta'ala, Rasulullah pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, yudha'ul mizan yawmal qiyamah falau wuzina fihi samawati wal ard lawasi'at. Pada hari kiamat nanti mizan timbangan akan ditegakkan. Andaikan ia digunakan untuk menimbang langit-langit dan bumi, niscaya ia akan tetap lapang. Timbangan yang sangat besar. Fatakulul malaikah, kemudian para malaikat berkata, ya Rabbi, liman yazinu hadha? Kata para malaikat, wahai Rabbku ya Allah, untuk siapa timbangan ini? Timbangan yang begitu besar. Fayaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, liman syi'tu min khalqi. Fataqulul malaikah, subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik. Kata Allah azza wa jalla, untuk siapa saja dari hamba-hambaku yang aku kehendaki. Kemudian para malaikat berkata, subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik. Maha suci engkau ya Allah, maha suci engkau ya Allah, tidaklah kami dapat beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya. Ahibati fillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Timbangan itu hak, mizan itu benar adanya di hari kiamat. Dan semua ucapan kita, semua perbuatan kita, kecil ataupun besar, sedikit ataupun banyak, mulai dari kita mukallaf dewasa sampai kita mati, semua akan diperhitungkan, akan dihisab
dan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian muncul pertanyaan, lantas apa yang ditimbang kelak di hari kiamat? Apakah yang ditimbang itu amalan-amalan kita? Ataukah tubuh kita? Ataukah catatan-catatan amal kita, lembaran-lembaran catatan amal kita? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Secara ringkas, sebenarnya tiga hal ini bisa terjadi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa, Maha mampu atas segala sesuatu. Bagi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah menimbang amal-amal hamba-hambanya. Bagi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah menimbang catatan-catatan atau lembaran-lembaran catatan amal hamba-hambanya. Begitupun bagi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah menimbang tubuh-tubuh hamba-hambanya. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang pasti semua ucapan dan perbuatan kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, diperhitungkan dan dimintai pertanggungjawaban. Disebutkan hadis oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi Al-Yamani radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Kalimatani habibatani ila ar-rahmani, khafifatani 'ala al-lisani, thaqilatani fil mizani." Ada dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang ringan di atas timbangan, ringan di atas lisan, ringan diucapkan oleh lisan, tetapi berat di atas timbangan amalan kelak di akhirat. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Kalimat tasbih dan pujian tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah sambil memujinya, Maha suci Allah yang Maha agung. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Perhatikan, kalimat, dua kalimat yang ringan di lisan tetapi berat di mizan timbangan. Kemudian juga disebutkan hadis oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda menyebutkan Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan athqalu min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat ketika diletakkan di timbangan atau mizan melebihi akhlak yang mulia. Artinya akhlak yang mulia ini memiliki bobot yang sangat berat ketika nanti ditimbang di mizan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita meninggalkan akhlak-akhlak yang mulia. Baik akhlak yang mulia kepada Allah dan Rasulnya, yaitu dengan tauhid yang benar, dengan ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah-sunnah Nabi yang benar, ataupun akhlak mulia kepada makhluk-makhluk dengan tidak merampas hak-hak mereka, dengan tidak melanggar hak-hak mereka, ataupun akhlak mulia kepada diri sendiri, yaitu dengan kita menjauhkan diri kita dari dosa-dosa dan maksiat. Ahibati fillah rahimin rahimakumullah. Akhlak mulia jika nanti ditimbang maka sangat berat di timbangan mizan. Juga disebutkan hadis oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Innahu la ya'ti ar-rajulul 'azim as-samin yaumal qiyamah." Sungguh pada hari kiamat nanti ada seorang laki-laki yang besar dan gemuk. Pada hari kiamat dia didatangkan, la yazinu indallahi janaha ba'udah, tetapi ketika ditimbang di sisi Allah tidak sampai seberat sayap nyamuk pun. Artinya apa? Amalan-amalannya kosong, amalan-amalan solehnya kosong, na'udzubillah. Bahkan badan yang gemuk yang besar pun tidak bisa mengalahkan beratnya sayap nyamuk ketika itu, na'udzubillah. Juga ingat firman Allah di surah Al-Kahfi ayat ke-105, "Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna." Dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan-amalan mereka pada hari kiamat. Artinya orang-orang yang durhaka, orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang mereka banyak dosa, maka mereka tidak mendapati beratnya
timbangan amal baik mereka. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ahibati fillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang mulia, beliau adalah sahabat yang betisnya kecil. Abdullah bin Mas'ud terkenal dengan betis yang kecil. Tatkala ia mengambil ranting pohon untuk siwak, kemudian angin berhembus menyingkap pakaian Abdullah bin Mas'ud, dan ternyata para sahabat melihatnya dan tertawa ketika itu. Tertawa manusiawi yang muncul dari para sahabat Nabi. Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang sedang kalian tertawakan? Para sahabat menjawab, kedua betis Ibnu Mas'ud sangat kecil ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang nyawaku pada tangannya, demi Allah, "lahuma athqalu fil mizan min Uhud." Sungguh dua betis Abdullah bin Mas'ud akan lebih berat nanti di timbangan mizan akhirat dibandingkan dengan gunung Uhud yang sangat besar itu. Allahu akbar. Betis yang kecil tetapi berat di timbangan amalan, menjadi pemberat amal-amal kebaikannya dikarenakan semasa hidupnya dipenuhi dengan amal-amal saleh. Kisah ini disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Juga disebutkan riwayat oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, ketika Rasulullah menjelaskan bahwa catatan amal akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan hadisnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Kata Rasulullah, sungguh Allah akan membebaskan seseorang dari umatku di hadapan semua manusia pada hari kiamat, di mana ketika itu dibentangkan 99 lembar catatan amal atau 99 gulungan catatan amal yang isinya semuanya dosa. Bayangkan 99 lembar atau 99 gulungan catatan amal yang isinya semua dosa. Setiap gulungan panjangnya sejauh mata memandang. Kemudian Allah berfirman, apakah ada yang engkau ingkari dari semua catatan ini? Allah tidak mendolimi hambanya sedikit pun. Ditampakkan, diperlihatkan dan ditanya, ada tidak yang engkau didolimi di sini sedikit pun? Apakah para malaikat pencatat amal telah menganiayamu, mendolimimu, telah curang kepadamu? Hamba itu menjawab, la ya Rabb, tidak wahai Rabbku. Allah bertanya lagi, apakah engkau memiliki udzur alasan? Hamba itu menjawab, la ya Rabb, tidak wahai Rabbku. Hamba tersebut sudah pasrah karena memang tidak bisa melakukan apapun ketika itu. Kemudian Allah berfirman, bahkan sesungguhnya engkau memiliki satu kebaikan di sisiku, dan sungguh pada hari ini engkau tidak akan dianiaya, engkau tidak akan dizalimi sedikit pun. Kemudian dikeluarkan sebuah bitaqah, sebuah kartu yang di dalamnya terdapat kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bitaqah syahadatain, bitaqah tauhid, kartu yang di dalamnya terdapat kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, hadirkan timbanganmu. Dia berkata, ya Rabbku, wahai Rabbku, apalah artinya kartu ini dibandingkan seluruh gulungan-gulungan dosa itu? Hamba ini sudah betul-betul pasrah karena dia tidak bisa lari lagi dari apa yang telah dia lakukan. 99 gulungan catatan amal semuanya berisikan dosa. Bayangkan, satu lembarnya, satu gulungannya sejauh mata memandang, sehingga dia sudah pasrah. Apalah artinya kartu ini, bitaqah ini dibandingkan dengan seluruh golongan atau gulungan-gulungan dosa itu? Allah berfirman, sungguh engkau tidak akan dizalimi.
Kemudian diletakkanlah gulungan-gulungan tersebut pada satu daun timbangan, di satu kifah mizan, dan bitoqah itu juga diletakkan di satu kifah mizan pada daun timbangan yang lain. Ternyata gulungan-gulungan dosa tersebut mulai terangkat, dan satu kartu bitoqah yang tertulis padanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ternyata lebih berat. Demikianlah, tidak ada satupun yang lebih berat dari sesuatu yang padanya terdapat nama Allah. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan jamaah, la ilaha illallah. Dengan kalimat tauhid ini, jika kita jaga, betul-betul kita perjuangkan, kita bela mati-matian, ada harapan untuk kita mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun dosa kita menumpuk dan menggunung. Jangan pernah tinggalkan la ilaha illallah. Sekurang apapun kita, serusak apapun kita, sebejat apapun kita, selalai apapun kita, jangan pernah tinggalkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dari dalil-dalil yang kita bacakan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa ada yang ditimbang catatan amalnya, ada yang ditimbang amalnya langsung, ada yang ditimbang tubuh orangnya langsung. Semua kembali kepada kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti jamaah rahimakumullah, pertanyaan yang sangat besar untuk kita, untuk semua yang hadir di sini dan yang menyimak dimanapun, pertanyaan yang harus kita bawa ke rumah kita nanti dan terus kita bawa semasa hidup di dunia ini. Apa yang sudah kita persiapkan untuk nanti ditimbang di mizan akhirat? Apa yang sudah kita persiapkan untuk kita menghadapi kengerian-kengerian mulai dari sakaratul maut, alam barzah, hari kiamat sampai pada akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dunia akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kebahagiaan untuk kita dan keluarga kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan husnul khatimah kepada kita semua, dan semoga Allah memudahkan kita untuk berkumpul di Jannah Firdaus bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan semua sahabat Nabi yang mulia. Allahumma amin. Ini teman-teman yang bisa kita sampaikan di kajian tematik kita pada hari ini. Ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, naktafi bihadzal qadar. Ya, kita cukupkan dengan apa yang bisa disampaikan di sini. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.